Chapter 2181. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang akan mengalah. Tidak peduli bagaimana Liu Wuji menyangkalnya, mereka akan terus menyiksanya sampai dia mengaku. Dalam hati mereka, jika mereka berada di posisi Liu Wuji, mereka juga tidak akan berani mengakuinya. Dia telah menggunakan kutukan pembunuh tak terlihat untuk membunuh begitu banyak musuhnya, tetapi orang-orang itu berasal dari alam spiritual. Selama ayahnya, Tetua Agung Akademi Kura-Kura Hitam ada di sini, orang-orang itu dan kekuatan di belakang mereka akan mampu mengatasinya. Hanya Tetua Feng dari Sekte Great Wilderness yang tidak bisa. Dia adalah seorang ahli Golden Immortal, seorang pembantu transenden dari alam abadi. Begitu dia mengakuinya, Tuan Muda Liu akan menghadapi pengejaran gencar dari Sekte Belantara Besar. Akademi Kura-Kura Hitam mungkin juga terlibat. Oleh karena itu, masalah Tetua Feng tidak dapat diterima. Jadi, di satu sisi, dia menginterogasi Liu Wuji dengan gila-gilaan, sementara di sisi lain, dia menolak untuk mengakuinya. Namun, Tuan Muda Liu jelas meremehkan metode interogasi para ahli ini. Penyiksaan hanyalah makanan pembuka. Selain membuat Tuan Muda Liu berbicara tentang hal-hal yang tidak penting, tujuan lainnya adalah untuk perlahan-lahan membuat tubuh dan pikirannya runtuh. Ketika daya tahan Tuan Muda Liu mencapai batasnya, seorang ahli Suan abadi tiba-tiba bertindak dan mulai menghipnotis Tuan Muda Liu. Semua orang tahu betul bahwa Tuan Muda Liu terlahir sebagai ahli dalam menggunakan kutukan. Tak perlu dikatakan lagi, kultivasi indera spiritualnya sangat mengejutkan, dan tekadnya pasti sangat kuat. Sebagai Dewa Langit, seorang ahli Dewa Suan mungkin tidak dapat menghipnotisnya dengan sukses. Mereka hanya dapat mencoba saat dia hampir pingsan. Seperti yang diduga, Tuan Muda Liu pun terpikat. Matanya mulai kehilangan fokus, dan pikirannya pun menjadi linglung. Pada dasarnya, dia menjawab apa saja yang ditanyakan. Kemudian, ada babak tanya jawab lagi. Para ahli ini sangat berpengalaman. Awalnya, mereka tidak bertanya langsung tentang Tetua Feng, tetapi bertanya tentang kejahatan yang telah diakui Tuan Muda Liu. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk memverifikasi keaslian pengakuannya sebelumnya, dan di sisi lain, tujuannya adalah untuk menenangkan alam bawah sadar Tuan Muda Liu. Karena dia sudah mengaku, alam bawah sadar Tuan Muda Liu tidak melawan, dan dia menjawab semua pertanyaan dengan rincin. Jawabannya sangat rincin, jauh lebih menyeluruh daripada yang pertama kali. Bahkan, tanpa diminta pun, orang ini pun menceritakan alasan mengapa ia bermusuhan dengan orang-orang tersebut. Ngomong-ngomong, hal itu benar-benar membuat orang terdiam. Jika bukan karena cemburu, maka orang lainlah yang mencuri perhatiannya. Tidak disangka bahwa orang ini adalah Tuan Muda Liu, yang memiliki reputasi yang sangat baik. Hal ini membuat para ahli yang mendengarkan terdiam. Ini adalah seorang kultivator surgawi abadi. Kalau bukan karena kedua orang tuanya merupakan ahli Suan abadi dan terlahir dengan kultivasi abadi duniawi, dia pasti sudah terbunuh bahkan sebelum dia sempat naik ke dunia fana. Tidak heran dia hanya berhasil berkultivasi dari alam abadi bumi ke alam abadi surga setelah beberapa ribu tahun. Dengan kondisi pikiran dan kultivasi ini, sudah merupakan berkah dari surga bahwa dia tidak mati karena penyimpangan ki. Satu persatu, para ahli ini sangat sabar. Mereka takut ketidaksabaran mereka akan membangkitkan kewaspadaannya dan menyebabkan efek hipnosisnya gagal. Urutan pengakuannya persis sama. Akhirnya, setelah menahan berbagai cara jahat orang ini dalam menyakiti orang lain, dia sampai di tempat Yang Chen dan Tetua Feng berada. Seperti yang diduga, kutukan pada Yang Chen adalah karena Hua Xing, dan Hu Yuexian. Karena sekte telah mengatur agar kedua wanita itu menemani Yang Chen, dan kamar pribadi yang digunakan Yang Chen memiliki tingkat lebih tinggi daripada yang dia gunakan, dia ingin membunuh mereka. Para ahli interogasi saling memandang dengan cemas. Hanya karena ini, mereka benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang ada dalam kepala orang ini. Orang yang bergerak di pelelangan itu memang dia. Tuan Muda Liu, yang sama sekali tidak waspada di bawah hipnosis, mengakuinya dengan bangga. Dia tidak hanya menyerang Yang Chen, tetapi dia juga menyerang Grandmaster Su dari Sekolah Iblis Wuji dan Tetua Feng dari Sekte Gurun Besar. Salah satu dari mereka pasti berhasil, dan itu adalah Yang Chen. Namun, untuk dua lainnya, karena interogasi setelah dia bangun, Tuan Muda Liu tidak yakin apakah mereka semua gagal atau hanya satu yang gagal. Sayangnya, seorang ahli pemerasan bertanya, bagaimana rencanamu untuk membunuh orang bermarga Feng dari Sekte Gurun Besar itu? Ini adalah cara yang sangat normal dalam mengajukan pertanyaan dalam hipnosis, dan tidak akan membangkitkan kewaspadaan pihak lain. Pertanyaan itu diajukan begitu cepat sehingga pihak lain akan menjawab secara tidak sadar dan tidak berbohong. Banyak pertanyaan sebelumnya ditanyakan dengan cara yang sama, dan semuanya mendapat jawaban yang sangat jelas. Namun, Tuan Muda Liu adalah orang yang berpikiran sempit. Ketika mantra pembunuh tak terlihatnya rusak dan menyebabkannya menjadi bumerang, dia membayangkan adegan mengutuk kedua ahli yang tak tertandingi itu sampai mati berkali-kali. Bahkan jika dia tidak mengutuk mereka sampai mati, dia akan membuat mereka sakit parah dan kemudian merangkak kepadanya untuk memohon agar dia melepaskan mereka. Dalam kondisi terhipnotis, pertanyaan mendadak tadi seakan menggaruk rasa gatalnya, dan dia pun segera dan dengan bersemangat menceritakan proses fantasinya tanpa ada kewaspadaan apapun. Karena ia sedang mempraktikkan kutukan, mantra semacam ini memerlukan imajinasi yang sangat kuat dan kemampuan untuk memvisualisasikan, jika tidak maka tidak dapat diolah. Oleh karena itu, detail dalam imajinasi Liu Wuji sangat spesifik. Dia bahkan sepenuhnya membayangkan detail tentang bagaimana Penatua Feng dan yang lainnya akan merasa tidak nyaman setelah terkena mantra pembunuh tak terlihatnya dan bagaimana mereka akan bergegas kepadanya untuk memohon belas kasihan. Setelah Liu Wuji selesai menceritakan kejadian itu dalam imajinasinya, beberapa ahli interogasi saling memandang dan mengangguk diam-diam. Tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Orang ini adalah pelakunya. Semua ini dilakukan dalam formasi memori.
Adegan tadi akan direkam pada lempengan giok khusus. Selama ditempatkan pada formasi yang sesuai, adegan itu akan disiarkan. Buktinya tidak terbantahkan, dan tidak perlu khawatir Liu Wuji akan menyangkalnya setelah dia bangun. Mungkin surga juga ingin menghancurkan Liu Wuji. Sementara orang-orang di sini menginterogasi Liu Wuji, masih ada beberapa orang yang mengobrak-abrik isi tas Qiankun milik Liu Wuji. Tepat ketika Liu Wuji yang sedang dihipnotis mengaku, para ahli yang sedang mengobrak-abrik tas menemukan sesuatu. Itu adalah sepotong besar batu giok yang disamarkan dengan sangat cerdik. Batu itu sebenarnya berongga, dan di dalamnya terdapat peti batu giok dengan kualitas yang sama. Ada berbagai macam jimat yang tertempel di dada, berdesakan rapat. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa benda di dalamnya sangat berharga. Sekarang, tidak peduli seberapa berharganya barang-barang Tuan Muda Liu, kemungkinan besar itu adalah bukti kejahatannya. Semakin berharga barang itu, semakin besar kemungkinannya. Oleh karena itu, para ahli ini segera membuka peti giok itu. Ada lapisan lain di dalamnya, dan ada peti giok kecil. Peti itu juga dilindungi oleh jimat. Setelah membuka lebih dari 10 lapisan, botol giok terkecil pun terungkap. Ketika botol giok itu dibuka, ada pil 8 revolusi di dalamnya. Tidak diketahui apakah pil 8 revolusi ini adalah harta karun rahasia Akademi Kura-Kura Hitam atau koleksi ayah Liu Wuji. Liu Wuji mungkin membawanya bersamanya untuk berjaga-jaga. Pada akhirnya, pil 8 revolusi ini menjadi bukti paling langsung. Chapter 2182. Tetua Feng adalah seorang alkemis. Dia baru saja meramu pil 8 revolusi bersamanya. Setelah itu, dia meninggalkan Sekte Great Wilderness dengan tergesa-gesa dan menghilang. Sekarang, Tuan Muda Liu ini telah mengakui bahwa dia telah membunuh Tetua Feng. Dia telah menjelaskan proses dan rinciannya dengan sangat jelas. Akhirnya, dia bahkan menghancurkan mayatnya. Ditambah dengan pil 8 revolusi ini, semuanya dapat dijelaskan. Ahli Dewa Emas dari Sekte Great Wilderness, Tetua Feng, pernah duduk di dalam kotak yang satu tingkat lebih tinggi dari Tuan Muda Liu ketika dia menghadiri pelelangan di Lembah Samsara. Akibatnya, dia menjadi sasaran kebencian Tuan Muda Liu. Akibatnya, dia disiksa sampai mati oleh Tuan Muda Liu dengan kutukan pembunuh tak terlihat. Karena yang bersangkutan sudah mengakuinya dan terdapat pil revolusi 8 sebagai bukti yang tidak terbantahkan, maka persoalan ini dapat dianggap sudah mencapai kesimpulan yang pasti. Setidaknya untuk Sekte Great Wilderness dan Sekte Profound Heaven, masalah ini telah berakhir. Adapun bagaimana Sekte Great Wilderness akan mencari Akademi Black Tortoise dengan bukti ini, itu adalah urusan Sekte Great Wilderness. Karena masalah ini melibatkan dua sekte super, Sekte Langit yang mendalam tidak bisa dan tidak bisa ikut campur. Meski begitu, Sekte Great Wilderness sangat berhutang budi pada Sekte Mysterious Heaven atas penyelidikan ini. Jika bukan karena Sekte Surga Mendalam, Sekte Gurun Besar mungkin masih mencari keberadaan Tetua Feng. Yang Chen tidak tahu bahwa pura-pura menyendiri di Istana Chunyang justru akan memicu serangkaian kejadian seperti itu. Dia bahkan secara keliru menyalahkan Tuan Muda Liu atas kematian Tetua Feng. Namun, meskipun Yang Chen tahu tentang hal itu, dia tidak akan mencoba menjelaskannya. Hanya orang bodoh yang akan melakukan itu pada bajingan yang ingin membunuhnya. Ada juga kegembiraan yang tak terduga dalam penyelidikan Sekte Langit Mendalam ini. Mereka menemukan pil revolusi 8. Jika itu adalah pil baru yang diracik oleh Tetua Feng, mungkin saja bisa menyembuhkan luka parah yang dialami oleh Grandmaster Lin Zonsun. Bagaimanapun, itu adalah pil 8 revolusi. Tidak peduli seberapa buruknya, itu akan lebih efektif daripada pil Ganoderma Dewa 6 revolusi untuk Dewa Emas. Sekte Langit yang Mendalam tentu saja membutuhkan pil ini. Sekte Alam Liar yang Agung tidak keberatan dengan hal ini. Dia telah bersusah payah membantu Sekte Great Wilderness. Jika Sekte Great Wilderness tidak setuju, itu tidak masuk akal. Lebih jauh lagi, pil itu bukan untuk pamer, tetapi untuk menyelamatkan seseorang. Tidak ada yang punya alasan untuk menghentikannya. Para ahli dari Sekte Langit Mendalam bergegas kembali ke Sekte Langit Mendalam dengan membawa selembar batu giok yang berisi video Tuan Muda Liu yang mengakui bahwa ia telah membunuh Tetua Feng dan pil revolusi 8. Orang-orang dari Sekte Belantara Besar juga kembali ke Sekte Belantara Besar dengan membawa selembar batu giok dan Tuan Muda Liu. Bagi Sekte Langit Misterius, menyelamatkan orang adalah hal terpenting saat ini. Hal lainnya bisa dibicarakan nanti. Selama Grandmaster Lin Zonsun bisa pulih, apa yang tidak bisa dia lakukan? Master Sekte Wu sangat gembira. Terutama ketika ahli yang pergi menyelidiki kali ini kembali dengan pil 8 revolusi. Dia begitu gembira hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Dengan pil obat revolusi 8 ini, dia mungkin bisa pulih bahkan tanpa pil obat Yang Chen. Grandmaster Lin Zonsun segera meminum pil obat 8 revolusi. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, luka-luka Lin Zonsun mulai pulih dengan cepat. Dia tidak lagi muntah darah, dan pernafasannya telah stabil. Namun, itu saja. Ketika lukanya pulih sampai batas tertentu, keadaan tidak bisa lebih baik lagi. Dapat dimengerti bahwa ini adalah pil obat revolusi 8 yang dibuat di dunia spiritual. Bagaimanapun, tekanan spiritual tidak cukup dan efek pengobatan dari ramuan obat di dunia spiritual tidak sekuat yang ada di dunia abadi. Oleh karena itu, efek ini sudah menjadi batasnya. Kondisi Grandmaster Lin sudah jauh lebih baik. Setidaknya, dia sudah bisa duduk dengan bantuan orang lain dan berbicara. Tidak ada yang lain. Energi spiritual di tubuhnya masih kacau dan lautan kesadarannya juga kacau. Hanya bisa dikatakan bahwa dia mungkin tidak akan mati untuk saat ini. Namun, jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu apa akibatnya. Pil obat kombinasi Grandmaster Yang. Penatua Li, Penatua Agung dari Heavenly Dipper, segera menyuarakan pendapatnya. Saat itu, cedera Master Sekte Wang mirip dengan ini. Setelah menggunakan pil obat kombinasi selama lebih dari setengah tahun, dia perlahan pulih.
Ini adalah satu-satunya kasus di mana pil obat kombinasi Yang Chen menjadi terkenal. Banyak orang mengetahuinya. Pada saat yang sama, semua orang juga tahu bahwa karena teknik cemerlang milik Grandmaster Yang, orang-orang yang tidak perlu mengonsumsi pil obat akan dapat menggunakan metode kultivasi paling dasar untuk perlahan-lahan menyerap khasiat obat dan energi spiritual dari pil 1000 tahun, sehingga orang yang mengonsumsi pil tersebut dapat pulih. Ini jauh lebih hebat daripada bantuan orang lain. Selain itu, tidak perlu khawatir akan menyebabkan orang yang terluka menjadi gila. Itu memang metode terbaik untuk mengobati luka. Setelah Penatuali menyebutkan ini, dia tidak mengatakan apapun lagi. Master Sekte Wu juga memahami bahwa ini adalah tindakan Tetuali dan yang lainnya yang tidak ikut serta dalam urusan sekte. Sudah tidak mudah bagi mereka untuk membuka mulut dan memberikan beberapa petunjuk. Tak seorang pun tahu bahwa Tetuali dan 36 tetua biduk surgawi lainnya membawa pil obat kombinasi, namun tak seorang pun dari mereka yang mengeluarkannya. Meskipun 36 tetua biduk surgawi mematuhi aturan sekte dan melindungi siapapun yang menjadi Master Sekte, mereka juga bias terhadap Master Sekte Li dan Master Sekte Wu. Pada akhirnya, bahkan jika mereka memiliki pil revolusi 8, mereka tetap tidak dapat menghindari Yang Chen. Dulu, semua sekte besar meminta pil obat kombinasi dari Yang Chen. Master Sekte Wu segera mengirim seseorang untuk meminta bantuan dari sekte tertentu, berharap mendapatkan satu set pil obat kombinasi dari mereka. Akan lebih baik daripada pergi ke pintu Yang Chen untuk meminta bantuan. Sekte lain mungkin tidak berani menjaminnya, tetapi Sekte Great Desolate pasti bisa mendapatkannya. Hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Master Sekte Wu. Tanpa berkata apa-apa, Sekte Desolate Agung mengeluarkan satu set pil obat kombinasi dan memberikannya kepada Grandmaster Lin. Lin Zonsun merasakan efek obat dari pil obat kombinasi di tubuhnya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya. Itu berguna, tapi butuh waktu lama. Hal pertama yang diucapkan Lin Zonsun setelah membuka matanya adalah ini, satu set tidak cukup, aku butuh lebih banyak. Semua orang mengerti. Bagaimanapun, Grandmaster Lin adalah dewa emas sejati yang telah melewati kesengsaraannya. Pil 1000 tahun saja tidak berarti banyak baginya. Itu sudah merupakan keajaiban bahwa pil itu efektif. Satu pil 1000 tahun saja jelas tidak cukup baginya untuk pulih sepenuhnya. Mereka hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pil itu berefek. Pil obat kombinasi diciptakan ratusan tahun yang lalu. Dalam ratusan tahun terakhir, Grandmaster yang telah meneliti dan menemukan pil generasi anggota badan. Dapat dilihat bahwa keterampilan meramu pilnya telah meningkat pesat. Kepala Balai Tong selalu ada di sana. Melihat situasi itu, dia menghela napas dan berkata, jika dia bisa bergerak sekarang, efeknya mungkin akan lebih baik. Master Sekte Wu menatap Grandmaster Lin dan ekspresi penuh harap di wajah Lin Zonsun. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dengan berat, pergilah ke Sekte Desolate Agung dan bunuh Liu Wuji. Kirim orang-orang itu ke Istana Chunyang untuk ditangani. Jika perlu, keluarkan teknik penempaan tubuh yang dibawa Grandmaster Zhou dari dunia abadi. Grandmaster yang harus bergerak untuk meramu pil. Semua ini sudah dipersiapkan. Mereka hanya menunggu keputusan akhir dari Master Sekte Wu. Sekarang Lin Zonsun berada dalam kondisi demikian, mereka hanya bisa membiarkan Yang Chen bergerak. Kepala Balai Tong segera pergi untuk membuat pengaturan. Dia masih perlu melakukan perjalanan pribadi ke Sekte Desolate Agung. Mengenai Istana Chunyang, dia mungkin terlalu sibuk. Setelah Master Sekte Wu mempertimbangkan untung ruginya, dia akhirnya mengutus tetua besar Li dari alam biduk untuk secara pribadi melakukan perjalanan bersama 8 ahli alam biduk. Mereka seharusnya sudah bertemu Yang Chen sebelumnya. Dia yakin akan lebih mudah untuk berbicara dengan Yang Chen. Chapter 2183. 36 ahli biduk benar-benar setia kepada Sekte Langit Misterius. Tidak ada keraguan tentang itu. Bahkan Zhou Zeng dan Lin Zonsun, yang tidak puas dengan Master Sekte Li yang menjadi Master Sekte Langit Hitam, tidak pernah meragukan kesetiaan 36 ahli biduk besar terhadap sekte tersebut. Kalau mereka tidak setia kepada Sekte Langit Hitam, bagaimana mungkin ketua Sekte Langit Hitam bisa bertahan? Lagi pula, yang terlemah dari 36 ahli itu memiliki tingkat kultivasi di tahap ke-7 alam abadi mendalam, dan mereka telah melindungi 4 Master Sekte termasuk Master Sekte Wu. Di seluruh Sekte Langit Mendalam, orang bisa meragukan siapapun, tetapi tak seorang pun berani meragukan 36 ahli bintang biduk, bahkan leluhur Zhou atau leluhur Su. Master Sekte Wu hanya secara tidak sadar mempertimbangkan kesetiaan mereka kepada Sekte Langit Mendalam dan menaruh kepercayaan terbesar pada Tetua Li dan yang lainnya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Tetua Li dan yang lainnya setia kepada Sekte Langit Mendalam dan tidak kepadanya, Master Sekte Wu. Jika keadaan sedang baik, setelah Ketua Aula Tong pergi ke Sekte Belantara Besar untuk membunuh Liu Wuji, dia akan tiba di Istana Chunyang beberapa hari kemudian. Tahukah Anda, sekarang pasti Yang Chen yang disiksa oleh kutukan dan setengah mati. Dia harus menunggu beberapa hari setelah kematian Liu Wuji dan kutukannya menghilang untuk membiarkan Yang Chen pulih. Orang-orang dari sekolah Great Wilderness menjaga Liu Wuji tetap hidup. Karena dia telah mengakui semuanya, dia pada dasarnya tidak berguna sekarang. Akan tetapi, mengingat bahwa ia mungkin masih harus berhadapan dengan Akademi Kura-Kura Hitam, ia memutuskan untuk mengampuni nyawanya. Begitu Hall Master Tong tiba di Sekte Great Wilderness, pada dasarnya itu akan menjadi kematian Tuan Muda Liu. Pertama-tama, Liu Wuji sudah tidak berguna. Alasan mengapa Sekte Great Wilderness tidak bergerak begitu lama adalah karena ada seorang ahli Golden Immortal dari Akademi Black Tortoise di tempat latihan. Di sisi lain, ahli Golden Immortal dari Sekte Great Wilderness telah dipastikan tewas. Di sisi lain, semua orang bekerja sama untuk melawan keluarga Zhao, jadi ini bukan saat yang tepat untuk menimbulkan masalah. Akhirnya, sekolah Great Wilderness mengeksekusi Tuan Muda Liu. Setelah itu, mereka mengirim mayat Tuan Muda Liu dan slip giok itu, yang mencatat pengakuan Tuan Muda Liu, ke Akademi Black Tortoise.
Setelah membunuh leluhur abadi emas dari Sekte Wilderness Besar, Mo Uji harus memberi mereka penjelasan. Kepala Balai Sekte Surga Misterius Tong dan beberapa ahli yang telah berpartisipasi dalam penyelidikan sebelumnya juga hadir bersama mereka. Mereka bersaksi untuk Sekte Alam Liar yang agung. Adapun bagaimana Akademi Kura-Kura Hitam akan mengatasinya, itu adalah masalah lain waktu. Pada hari yang ditentukan, Senior Li dan rombongannya tiba di Istana Cunyang. Tanpa banyak usaha, mereka melihat Yang Chen. Kutukanmu telah dicabut. Liu Wuji, orang yang menjatuhkan kutukan padamu, sudah mati. Itu tidak akan terjadi lagi, kata Tetua Li saat melihat Yang Chen. Jangan khawatir, semuanya sudah berakhir sekarang. Yang Chen dapat merasakan gerakan kesadaran spiritual kutukan, tetapi kata-kata Pak Tua Li masih membuatnya bingung. Tuan Li tahu bahwa Yang Chen tidak memahaminya. Oleh karena itu, ia secara khusus menjelaskan kepada Yang Chen bagaimana Sekte Langit Misterius menemukan bahwa Liu Wuji sedang berbicara sendiri, bagaimana mereka menduga bahwa Yang Chen harus mengumumkan bahwa ia sedang berkultivasi secara tertutup karena kutukan, bagaimana mereka menyelidiki Liu Wuji dan bagaimana mereka menemukan bahwa Liu Wuji adalah pelaku yang telah membunuh Tetua Feng dari Sekte Alam Liar yang agung. Pada titik ini, bagaimana mungkin Yang Chen masih tidak mengerti? Ternyata orang ini, Liu Wuji, secara tidak sengaja telah membantunya menanggung kesalahan itu, dan kelalaian yang disengaja dari Hall Master Tong dari Sekte Langit Mendalam juga disalahpahami sebagai penderitaan Yang Chen. Masalah ini sebenarnya hanya kebetulan, tetapi serangkaian kebetulan ini semuanya ada di pihak Yang Chen. Hanya ada Tetua Li dan Yang Chen di sini. Ahli tiangan lainnya yang menemani mereka hanya keluar untuk menyambut Yang Chen di awal dan kemudian masuk ke kediaman Gua Tetua Agung dan tidak muncul lagi. Yang Chen berbicara kepada Tetua Li tanpa rasa ragu. Master Sekte Wu memiliki ambisi besar tetapi bakatnya kurang. Ia lebih dari mampu bertahan, tetapi tidak cukup untuk membuka diri. Leluhur Zhou dan leluhur Lin di alam bawah keras kepala dan hanya berpendirian sendiri, menyebabkan kerugian besar bagi sekte kita. Tetua Agung hanya bisa benar-benar mengungkapkan pikirannya di depan Yang Chen. Kata-kata ini telah terpendam dalam hatinya sejak lama, dan tidak ada seorang pun yang dapat diajak bicara. Bahkan di antara para tetua Tiangang, tidak mudah untuk membicarakannya karena mereka berada di Sekte Langit Misterius. Sekarang, dia akhirnya bisa melampiaskan kekesalan di hatinya. Setelah Yang Chen menghiburnya, di bawah pelayanan Yang Chen yang penuh perhatian dan di bawah pengaruh anggur berkualitas, Tetua Agung mulai menceritakan kepada Yang Chen segala sesuatu yang telah terjadi di Sekte Langit Misterius sejak Zhou Sheng dan Lin Zonsun turun ke alam bawah. Khususnya, orang-orang ini menempatkan Master Sekte Li dalam tahanan rumah segera setelah mereka datang, mengklaim bahwa dia berkultivasi secara tertutup, dan kemudian melakukan pembersihan besar-besaran di sekte tersebut. Bahkan Master Aula Liu dan beberapa tetua inti lainnya terbunuh. Bahkan Tetua Agung, yang selalu tenang, mendesah beberapa kali. Bagaimana keadaan guru sekarang? Yang Chen tampak sangat tenang dan hanya bertanya tentang situasi terkini Sekte Master Li. Kultivasinya disegel dan dia berkultivasi secara tertutup di gua inti Sekte. Tetua Agung menjawab, bagaimanapun, Master Sekte Li juga seorang menteri yang berjasa. Tidak peduli seberapa tidak puasnya leluhur Zhou dan leluhur Lin, mereka tidak dapat membunuhnya. Dari segi keselamatan, Anda dapat yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Ada alasan lain mengapa kami dikirim ke sini kali ini. Sang Tetua Agung menjelaskan dengan agak muram, para penjahat yang dikirim ke sini semuanya telah kami hancurkan. Kau pasti tahu tujuannya, kan? Murid ini mengerti. Anda melakukan ini untuk melindungi mereka. Yang Chen mengangguk, jangan khawatir, murid ini akan mengirim mereka ke tempat rahasia, dan yang lain tidak akan pernah menemukan mereka. Anda harus memiliki pembuangan yang jelas. Sang Tetua Agung mengangguk sedikit, tetapi tetap bertanya, yang terbaik adalah membuangnya di depan umum dan membiarkan orang lain berpikir bahwa mereka sudah mati. Ini mudah, murid ini pasti akan melakukannya dengan benar, leluhur master tenang saja. Yang Chen segera menepuk dadanya dan berjanji. Sang Tetua Agung masih sangat mempercayai Yang Chen, jadi dia langsung mengirim slip giok yang mencatat teknik pemurnian tubuh yang dibawa Zhou Sheng dari dunia abadi kepada Yang Chen. Ini pada awalnya adalah benda yang diminta oleh Master Sekte Wu kepada Tetua Agung untuk dikeluarkan jika dia tidak dapat menggerakkan Yang Chen, namun Tetua Agung langsung mengeluarkannya. Tuan Zhou dan Tuan Lin sama sekali tidak tahu apa-apa. Teknik kultivasi ini awalnya adalah hadiah yang diberikan leluhur kepadamu. Tetua Agung mencibir dan memperkenalkan asal-muasal teknik tempering tubuh ini, Master Sekte Wang pasti telah melaporkan masalahmu kepada Master Leluhur. Mereka tahu bahwa kamu telah mengembangkan teknik tempering tubuh yang cemerlang, jadi mereka membawakanmu teknik kultivasi dari dunia abadi. Namun, mereka tidak tahu rahasiamu, dan Master Sekte Wu juga tidak tahu. Jika Master Sekte Li masih menjadi Master Sekte, tidak akan ada hal seperti itu. Petik 2. Yang Chen tidak menyangka kalau Sekte Surga Mendalam dunia abadi masih akan memikirkannya dan menurunkan teknik pemurnian tubuh. Menurut Tetua Agung, hal ini terjadi setelah mengukir seluruh teknik kultivasi pada senjata ajaib ikatan kehidupan milik Guru Zhou. Jarang sekali mereka bersikap begitu bijaksana. Anda dapat mempelajari teknik kultivasi secara perlahan di masa mendatang. Tetua Agung berbicara lagi, tetapi apapun yang terjadi, Master Lin tetaplah leluhur alam bawah Sekte Langit Mendalam kita. Dia terluka parah sekarang, dan dia harus disembuhkan apapun yang terjadi. Apakah Anda punya cara? Chapter 2184. Jika pil giok jamur Lingzi tingkat 6 yang disempurnakan oleh murid ini sebelumnya masih dapat digunakan, diperkirakan masih ada harapan. Yang Chen sama sekali tidak menghindar dan mengangguk langsung, murid ini baru-baru ini merasakan bahwa tingkat alkimianya telah meningkat pesat, dan saya sangat yakin. Mendengar kata-kata Yang Chen, Tetua Agung pun sangat gembira. Lagi pula,
Merupakan hal yang hebat bagi sektenya untuk memiliki satu lagi guru abadi emas yang telah melewati masa kesengsaraan. Tetapi murid ini harus melihat sendiri luka Grandmaster Lin. Yang Chen masih mengajukan permintaannya sendiri, setelah melihat luka spesifiknya, saya bisa meresepkan obat yang tepat, saya harap Tetua Agung bisa mengerti. Tentu saja, ini tidak masalah. Tetua Agung sangat puas dengan sikap Yang Chen. Ia mengangguk sambil tersenyum, lalu mulai mendesak Yang Chen untuk terlebih dahulu membereskan para pelaku yang setia kepada Master Sekte Li dan menyerang Istana Chunyang sesegera mungkin, lalu mengikutinya kembali ke Sekte Xuantian. Sekte Xuantian juga melakukan gerakan besar kali ini, secara langsung mengusir puluhan Master Xuan Immortal dan ratusan Dewa Langit dan Dewa Bumi, hanya untuk meredakan ketidakpuasan Yang Chen dan Istana Chunyang. Langkah ini juga mengejutkan seluruh dunia spiritual. Di hadapan ribuan perwakilan sekte, Kepala Istana Chunyang mencatat kejahatan orang-orang ini dan mengirim semua guru Sekte Xuantian yang kultivasinya disegel ke sebuah rumah gua yang sudah runtuh. Rumah gua yang hampir runtuh ini merupakan salah satu gua yang rusak saat Istana Chunyang diserang. Saat itu, 13 gua hancur total, 6 gua rusak parah, dan 1 rumah gua meledak. Rumah gua yang dikirim adalah 1 dari 6 gua yang rusak parah. Segera setelah itu, Istana Chunyang sekali lagi menunjukkan gerakan besar dan memasukkan rumah gua ke dalam rumah gua kedua yang hendak hancur, menumpuk 6 gua secara berurutan, yang semuanya adalah gua-gua yang rusak terakhir kali. Setelah ke-6 gua itu bersarang, Istana Chunyang langsung meledakkan ke-6 gua itu. Dalam radius ribuan mil, seluruh area itu hancur menjadi reruntuhan. Di mana-mana terdapat pecahan-pecahan gua, dan diyakini bahwa para pelaku di dalamnya pasti telah hancur berkeping-keping. Istana Chunyang menunjukkan tekadnya dengan tindakan praktis, dan pada saat yang sama, memberikan sikap kepada dunia luar. Bahkan jika orang-orang Sekte Xuantian telah bergerak menyerang Istana Chunyang, mereka akan menemukan pelaku sebenarnya. Kerjasama Sekte Xuantian kali ini dapat dianggap membangun reputasi yang buruk bagi Istana Chunyang. Sejak saat itu, tidak ada sekte yang berani meremehkan Istana Chunyang. Kepala istana benar-benar tertekan karena kejadian terakhir. Begitu pelakunya dikirim ke Istana Chunyang, dia langsung bersemangat. Dia secara pribadi memimpin upacara dan bahkan secara pribadi meledakkan 6 gua dewa. Skala tindakannya dan kekejaman tindakannya menyebabkan orang lain tidak punya pilihan selain mengangkat alis mereka. Begitu, pelakunya meninggal, banyak kultivator, termasuk pemimpin Sekte Wu, diam-diam menghela napas lega. Sang Tetua Agung dan yang lainnya juga menghela napas lega. Pada saat ini, di depan tetua pertama adalah para penjahat yang telah dieksekusi oleh Istana Chunyang. Segel mereka telah dibuka, budidaya mereka telah dipulihkan, dan mereka sama sekali tidak terluka. Kamu bisa bersembunyi di sini dan berlatih dengan tenang, menunggu hari ketika Master Sekte Li bangkit kembali. Tetua pertama hanya meninggalkan mereka sebuah kalimat dan permintaan, mulai sekarang, kalian harus mematuhi perintah Yang Chen dari Istana Chunyang. Bahkan jika mereka meminta kalian untuk pindah ke Istana Chunyang, kalian harus melakukannya. Ini adalah maksud dari Master Sekte Li. Setelah mengalami lolos dari kematian dan pertikaian dalam sekte, bagaimana mungkin para master ini tidak tahu bahwa Yang Chen adalah cadangan yang diatur oleh Master Sekte Li. Walaupun mereka gembira dalam hati, mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka atas pengaturan Master Sekte Li. Sekarang, musuh yang hampir balas dendam dengan Sekte Xuantian sebenarnya adalah cadangan dari Master Sekte Li, yang membuat keyakinan mereka meningkat pesat. Tetua pertama tidak tahu bahwa tempat di mana orang-orang ini ditempatkan adalah peta geografis pegunungan Sungai Gongsunling. Pada peta geografis sungai pegunungan, sekalipun mereka memiliki kemampuan hebat, mereka tidak dapat memicu gelombang apapun. Orang-orang ini sebenarnya telah menjadi kekuatan tersembunyi Istana Chunyang. Setelah menyelesaikan semua ini, Yang Chen tidak mempedulikan hal lainnya, dan langsung mengikuti tetua pertama menuju Sekte Xuantian. Dia harus melihat luka Lin Zonsun dengan matanya sendiri sebelum dia bisa memberikan rencana perawatan. Ini adalah kasus ketika dia merawat Master Sekte Wang terakhir kali, dan kali ini tidak terkecuali. Atas kedatangan Master Yang, Master Sekte Wu masih cukup menghormatinya. Ia secara pribadi menyambut dan menemani Yang Chen untuk melihat luka Lin Zonsun. Yang Chen membungkuk pada Lin Zonsun dengan sopan santun seorang junior, lalu melangkah maju untuk mengamati dengan saksama situasi Lin Zonsun, meraba denyut nadinya dengan saksama, dan menanyakan sedikit tentang perasaannya sebelum dia berhenti. Tuan Yang, bagaimana luka Tuan Lin? Apakah Anda yakin bisa menyembuhkannya? Master Sekte Wu adalah yang paling gugup. Lin Zonsun adalah pendukungnya, jadi tentu saja dia harus disembuhkan. Ini sangat serius. Yang Chen pertama-tama memberikan diagnosis yang serius, lalu berkata, namun, junior ini 70% yakin bahwa senior Lin dapat pulih dalam waktu 1000 tahun. Kedengarannya agak terlalu lambat, tetapi Lin Zonsun sendiri sedikit terkejut. Cederanya, jika mengandalkan kombinasi pil yang telah diminumnya, tidak akan banyak membaik dalam 2000 tahun, apalagi 1000 tahun. Dia jelas tentang cederanya sendiri, dan sekarang Yang Chen benar-benar mengatakan bahwa dia bisa pulih dalam waktu 1000 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Benarkah? Lin Zonsun menanyakan pertanyaan ini sendiri, penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Saya tidak berani menyembunyikannya dari senior, cedera saya sangat serius. Yang Chen dengan sangat hormat menjelaskan kepada Lin Zonsun, junior muda ini baru-baru ini membuat sedikit terobosan dalam alkimia. Selain itu, junior muda ini juga menemukan sesuatu yang menarik, jadi junior muda ini berani mengatakan omong kosong semacam ini. Hal menarik apa? Adalah hal yang wajar untuk mencapai terobosan dalam alkimia, tetapi apa yang menarik? Bahkan Master Sekte Wu bertanya dengan jelas. Junior ini menemukan bahwa ketika memurnikan pil dalam skala besar, ada kemungkinan tertentu bahwa 1 atau 2 pil akan memiliki efek yang sangat baik.
Yang Chen tidak menyembunyikannya, juga tidak membuat mereka penasaran. Dia langsung memberikan jawabannya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengerti. Memang seperti ini, ketika diproduksi dalam skala besar, memang akan ada satu atau dua item yang menonjol dari sejumlah besar item serupa. Hal ini berlaku untuk pemurnian, dan hal yang sama berlaku untuk alkimia. Yang Chen pasti mengincar beberapa pil ini dengan efek yang sangat bagus, dan dengan peningkatan keterampilan alkimia aslinya, kemungkinan besar dia akan berhasil. Untuk sesaat, bahkan Lin Zonsun tidak dapat menahan napasnya yang cepat, sedikit tidak sabar. Namun, ada masalah kecil yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, kalau tidak junior ini tidak akan berani setuju. Yang Chen kemudian mengemukakan masalah kecil lainnya. Bicaralah dengan bebas. Pada saat ini, siapa yang akan menyalahkan Yang Chen? Master Sekte Wu segera melambaikan tangannya, membiarkan Yang Chen berbicara dengan jelas. Ramuan lain dari ramuan kombinasi itu bagus, tapi pil milenium, Yang Chen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bahan baku asli junior generasi muda ini telah dijual ke sekte Anda, dan sekarang junior generasi muda ini tidak memilikinya. Ini butuh solusi lain. Chapter 2185. Baik pil 1000 tahun maupun pil 100 tahun, semuanya menggunakan manik iblis sebagai bahan mentahnya. Sebelumnya, Yang Chen memang telah menyerahkan semua manik iblis di tangannya kepada Master Sekte Li. Tentu saja, ini tercatat. Itu adalah transaksi antara kedua belah pihak. Salah satu barang yang dipertukarkan adalah tempat tinggal gua yang disempurnakan oleh 36 ahli biduk surgawi. Tempat tinggal gua itu telah diledakkan oleh Istana Cunyang, menewaskan sebagian besar musuh yang menyerbu Istana Cunyang. Yang Chen masih memiliki manik iblis besar yang melampaui semua manik iblis lainnya di tangannya, tetapi dia tidak berniat mengeluarkan benda-benda itu dengan mudah. Ada metode alkimia dan resep pil, tetapi tidak ada bahan obat. Meskipun ini terdengar seperti masalah kecil, masalahnya sebenarnya tidak kecil. Selain itu, meskipun ada pil 1000 tahun, kekuatan spiritual pil 1000 tahun yang disempurnakan oleh manik iblis di dunia fana sungguh terbatas bagi para dewa emas di dunia abadi. Hal ini telah dicoba sebelumnya, dan Sekte Surgawi juga memiliki satu atau dua di antaranya, tetapi efeknya terlalu lambat. Lin Zonsun pasti tidak bisa menerima cedera serius selama itu, jadi dia masih perlu memikirkan cara lain. Apa yang bisa diganti? Master Sekte Wu juga bertanya langsung dan lugas. Junior telah mencoba menggunakan mayat binatang abadi Suan. Yang Chen tidak bermaksud mempersulit masalah ini, dan berkata langsung, dari sudut pandang peningkatan kultivasi, mayat binatang abadi Suan tidaklah diinginkan. Namun selama Anda dapat mengisi kembali kekuatan spiritual, semuanya akan jauh lebih mudah. Asalkan mayatnya adalah mayat binatang abadi Suan dari 5 elemen yang sama ke atas, asalkan ada beberapa mayat, akan ada efek pengisian ulang yang sempurna. Namun, orang yang menguji obat untuk junior hanyalah seorang tetua tahap awal Suan Immortal dari sekte tersebut. Jika kultivasinya lebih tinggi, saya khawatir saya akan membutuhkan lebih banyak mayat binatang Suan Immortal. Yang Chen segera menyelesaikan perkataannya, dan tidak mengungkapkan seberapa tinggi kultivasi Lin Zonsun. Ia hanya mengatakan bahwa kultivasinya lebih tinggi daripada tahap awal Suan Immortal, jadi tidak akan menimbulkan kecurigaan. Selama itu adalah mayat binatang Suan Immortal dengan atribut yang sama, itu akan mudah. Master Sekte Wu menghela napas lega. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi ada banyak mayat binatang Suan Immortal. Selama bencana iblis di dunia spiritual, sekte manakah yang tidak memiliki beberapa mayat binatang abadi Suan? Kalau begitu, kita hanya perlu mencari ruang pil yang tenang. Yang Chen sangat lugas. Karena dia ada di sini untuk membantu, maka semuanya akan menjadi sederhana. Dia bahkan tidak perlu kembali dan memurnikan pil. Dia hanya perlu membuka tungku di gerbang surga misterius. Yang Chen bahkan tidak berusaha menghindari kecurigaan dan langsung meminta bantuan kedua alkemis. Sikap ini membuat kepala Sekte Wu dan Lin Zonsun sangat puas. Tak lama kemudian, mayat binatang iblis Suan Immortal yang diminta Yang Chen pun dikirim. Di dalam ruang pil yang besar, ada lebih dari 10 mayat binatang iblis, semuanya terbungkus jimat dan terawat baik, siap untuk digunakan Yang Chen kapan saja. Saat Grandmaster yang mulai memurnikan pil, banyak alkemis di Sekte Surga Mendalam ingin mengamatinya dari dekat. Setelah beberapa kali kompetisi internal, Master Balai Pengobatan yang baru dan Tetua Balai Pengobatan lainnya menang, dan mereka berhasil bertarung untuk mendapatkan kesempatan membantu Master Yang. Apa yang harus dilakukan oleh kedua alkemis itu sangat sederhana, yaitu memurnikan mayat dari begitu banyak monster. Pertama, mereka harus memurnikan tubuh mereka menjadi lebih kecil, tetapi energi spiritual di dalam monster tidak akan hilang. Tugas ini tidak terlalu sulit bagi dua alkemis tingkat ketujuh, hanya memerlukan sedikit waktu lagi. Ketika mereka memurnikan mayat para monster, Yang Chen juga memurnikan pil sumsum yang dalam. Akan tetapi, pil penimbun sumsumnya bukanlah pil penimbun sumsum yang asli, melainkan pil penimbun sumsum yang telah dicampur dengan metode penguatan pondasi dan metode kultivasi mental Yuan yang paling asli. Tepatnya, itu tidak bisa lagi disebut pil sumsum, hanya saja Yang Chen terlalu malas untuk memikirkan nama, jadi dia menyebutnya seperti itu. Begitu mereka melihat Yang Chen memurnikan pil sumsum, mata kedua alkemis tingkat ketujuh itu langsung melebar seperti lonceng tembaga, tidak bisa bergerak. Mereka juga telah menyempurnakan pil sumsum sebelumnya dan juga dapat menyempurnakan pil sumsum 5 revolusi. Namun, proses alkimia Yang Chen berbeda dari orang biasa, sangat aneh. Ketika Yang Chen masih menjadi alkemis, dia tidak seperti ahli alkemis pada umumnya. Dia akan menambahkan ramuan obat selangkah demi selangkah pada waktu yang tepat. Sebaliknya, ia mulai mengolah semua herbal itu sekaligus. Saat memproses herbal, ia tidak berada di dalam tungku alkimia, melainkan di luar tungku alkimia.
Setiap herba dikelilingi oleh api yang berbeda, membungkus herba tersebut, apinya kuat atau lemah, jumlah herbanya besar atau kecil, tetapi semuanya diproses pada waktu yang sama. Bagian tersulit dari pil sumsum adalah penambahan berbagai macam herbal dan pengolahan berbagai benih api, tetapi sekarang langkah yang paling sulit dipecahkan oleh Yang Chen dengan cara yang begitu misterius. Mereka telah lama mendengar bahwa Yang Chen berbakat dan dapat mengerjakan banyak tugas sekaligus, sekarang mereka akhirnya melihatnya. Begitu banyak herba, benih api yang berbeda, metode pengolahan yang berbeda, namun tidak ada kesalahan sama sekali, semuanya sungguh menakjubkan. Yang lebih menakjubkan adalah semua ini tidak terjadi di dalam tungku alkimia, tetapi di luar tungku. Kecepatan pengolahan berbagai herbal ada yang cepat dan ada yang lambat, waktu pengolahannya pun berbeda-beda. Kehalusannya ada di sini, ketika setiap ramuan diproses secara ekstrim, kebetulan saja itu adalah saat untuk menambahkan ramuan, pengaturan waktunya sungguh sempurna. Lihat saja ketepatan penambahan herbal ini, Anda tahu seberapa banyak Yang Chen telah masukkan ke dalam pemurnian pil sumsum. Dari kedua alkemis itu, satu adalah master balai pengobatan, dan yang lainnya adalah tetua balai pengobatan. Keduanya adalah orang-orang yang cerdas. Sekilas, mereka melihat bahwa tungku alkemis Yang Chen dapat mengendalikan puluhan benih api. Tungku alkimia jenis ini sangat umum, tetapi kebanyakan hanya dapat mengendalikan selusin jenis benih api. Sekarang mereka semua mengerti mengapa Yang Chen mengumpulkan begitu banyak benih api. Dengan tungku alkimia ini, Yang Chen dapat mengendalikan puluhan benih api pada saat yang sama kapan saja dan di mana saja. Tidak heran pil generasi anggota tubuh yang patah dapat disempurnakan oleh Yang Chen sendiri. Ternyata itu adalah berkat tungku alkimia ini. Yang Chen menunjukkan sebagian efek tungku roh mendalam untuk membuat mereka berdua memiliki ilusi seperti itu. Bagaimanapun, ada banyak tungku alkimia dengan tipe yang sama, tetapi jumlah benih api yang dikendalikan berbeda. Pengendalian Yang Chen sedikit lebih banyak, dan itu tidak akan membuat orang merasakan betapa kuatnya tungku alkimia itu. Tungku alkimia berada tepat di atas level menengah, jadi yang terkuat tentu saja adalah Master Alkemis. Di sela-sela gerakan, puluhan jenis bahan obat ditambahkan satu persatu, waktunya pas, dan jumlahnya sangat banyak, tetapi meskipun ada banyak bahan obat, semuanya tampak begitu lancar dan tidak tergesa-gesa. Dapat dikatakan bahwa menonton alkimia Yang Chen seperti menonton pertunjukan, bebas, tak terkendali, dan tenang. Ketika keduanya melihat tutup tungku alkimia akhirnya tertutup, mereka menghela napas lega, lalu bereaksi. Selama waktu yang lama, mereka berdua menahan napas dan tidak berani bernapas dengan keras. Saat ini, pil roh mendalam milik Yang Chen sudah dalam tahap kedua pemurnian. Sayangnya, tutup tungku alkimia telah ditutup, jika tidak, mereka pasti akan melihat situasi di dalam tungku alkimia. Dua senior, penanganan monster harus dipercepat. Yang Chen melihat penampilan kedua orang itu yang tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan mereka dengan lembut. Chapter 2186. Kedua alkemis itu akhirnya bereaksi dan buru-buru menundukkan kepala untuk menghadapi binatang mengerikan itu. Selagi dia mengolah, dia merenungkan apa yang hebat tentang alkimia Yang Chen. Tidak diragukan lagi bahwa ia harus melakukan banyak tugas sekaligus. Menangani begitu banyak tanaman obat pada saat yang sama dan mengendalikan berbagai benih api bukanlah tugas yang mudah. Kecuali jika pengembangan kesadaran spiritualnya sangat tinggi, sisanya hanya dapat dijelaskan oleh bakat bawaannya. Teknik alkimia Yang Chen sangat biasa saja, bahkan bisa dikatakan biasa-biasa saja. Akan tetapi, teknik biasa inilah yang membuat orang merasa bahwa teknik itu sama sekali tidak dibuat-buat, tetapi justru luar biasa. Itu adalah perasaan ajaib karena melahirkan keajaiban dalam hal biasa, membuat orang tidak bisa berhenti menonton. Faktor lainnya adalah tingkat keakraban dengan berbagai tanaman obat. Kapan harus menggunakan jenis api apa, berapa banyak daya tembaknya, dan berapa lama menghadapinya, Yang Chen dapat dikatakan terampil. Tanpa seorang alkemis yang sangat akrab dengan tanaman obat, hal itu mustahil dilakukan. Di masa lalu, dia pernah mendengar bahwa ketika Yang Chen berada di dunia fana, dia telah menghabiskan ratusan tahun memurnikan semua ramuan obat umum dengan berbagai jenis benih api, dan kemudian merangkum pengalaman dan pelajaran yang dipelajari untuk memperkuat fondasinya. Sekarang tampaknya mengasah pisau tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Meskipun tingkat Master Alkimia Yang Chen hanya tingkat ke-6, pil obat yang dimurnikannya adalah yang terbaik di dunia spiritual, dan itu bukan tanpa alasan. Hanya dengan mengamati alkimia Yang Chen sekali, kedua alkemis tingkat 7 merasa bahwa mereka telah memperoleh banyak hal. Semua orang tahu pentingnya fondasi, tetapi semua orang mengira fondasi mereka sudah sangat kokoh. Baru ketika mereka berdua melihat tingkat penyempurnaan Yang Chen, mereka menyadari bahwa pemahaman mereka tentang ramuan obat dasar dan farmakologi masih kurang di beberapa tingkatan. Ini adalah hal yang baik. Dia percaya bahwa setelah pengalaman ini, mereka berdua akan kembali serius dalam keterampilan alkimia mereka. Asal dia bisa menenangkan diri, bukan tidak mungkin dia bisa membaik lebih jauh. Barangkali menjadi seorang alkemis kelas 8 masih merupakan harapan yang berlebihan, tetapi mampu meningkatkan levelnya hingga 60 hingga 70% dari level Yang Chen masih merupakan harapan. Kedengarannya lucu. Dua alkemis kelas 7 ingin mengejar alkemis kelas 6 dengan selisih 60-70%. Mereka yang tidak tahu kebenarannya akan berpikir bahwa kedua alkemis kelas 7 ini sedang bercanda. Hanya mereka sendiri yang tahu seberapa tinggi level Grandmaster yang. Grandmaster, ini merupakan bentuk penghormatan yang datang dari lubuk hatinya. Itu jelas bukan sapaan yang asal-asalan. Sementara dua alkemis kelas 7 sedang merenungkan teknik alkimia Yang Chen sambil menangani mayat binatang iblis, Yang Chen telah memulai revolusi ketiga dan revolusi keempat. Saat mereka berdua selesai mengolah ribuan mayat binatang iblis Suan abadi, Yang Chen telah menyelesaikan ramuan pil pembersih sumsum 6 revolusi dan mulai mengumpulkan pil tersebut.
Itu masih merupakan teknik biasa, tetapi di mata dua alkemis kelas 7, itu sebanding dengan keterampilan yang paling luar biasa. Dia menyaksikan Yang Chen dengan tenang menyelesaikan teknik pengumpulan pil. Sebelum dia sempat menikmati sisa rasanya, pil Yang Chen sudah disimpan dalam botol giok. Pil pembersih sumsum 6 revolusi telah melampaui batas sebagian besar alkemis kelas 7 di alam spiritual. Kebanyakan master pemurnian pil kelas 7 yang dapat memurnikan pil sumsum Yun, paling banyak hanya dapat memurnikan pil revolusi kelima. Mereka yang mampu mencapai revolusi ke-6 sungguh langka. Namun, Yang Chen tidak hanya berhasil menyelesaikan penyempurnaan revolusi ke-6 dalam sekali jalan, tetapi ia juga menghasilkan lebih dari 100 pil dalam sekali jalan. Ini bukan lagi konsep alkimia biasa, hampir dapat dikatakan sebagai level yang mendekati Dao. Sebelum mereka berdua sempat mengaguminya, Yang Chen sudah mulai memeriksa pil pembersih sumsum 6 revolusi yang sudah jadi satu persatu. Mereka berdua segera mengerti bahwa ini seharusnya menjadi proses memilih dua pil dengan efek terbaik yang disebutkan Yang Chen. Pil-pil itu ada tepat di depan mereka, jadi mereka berdua tidak berdiri di sana dengan sopan. Mereka langsung mengulurkan tangan dan mengambilnya, belajar dari Yang Chen dan mulai memeriksanya satu persatu. Setiap kali mereka memeriksa yang satu, keduanya memiliki perasaan yang sama, ingin bersujud menyembah. Kalau mereka mengesampingkan status mereka saat ini sebagai kepala balai pengobatan dan tetua sekte surga misterius, dan mengesampingkan senioritas mereka sebagai senior, sekadar melihat pil apapun membuat mereka ingin memuja Yang Chen dan belajar alkimia di bawahnya. Di mata mereka, pil itu sudah sangat sempurna, tetapi Yang Chen masih belum puas. Pil jenis apa yang dapat memenuhi kebutuhan Yang Chen? Pada saat ini, mereka tiba-tiba mengerti mengapa Yang Chen merasa itu tidak sempurna meskipun dia telah menciptakan pil generasi anggota tubuh patah. Justru karena pengejaran kesempurnaan Yang Chen, keterampilan alkimianya terus meningkat, itulah sebabnya pil generasi anggota tubuh yang patah yang sempurna muncul kemudian. Itu juga sebabnya mereka merasa pil itu sempurna di tangan mereka, tetapi Yang Chen masih merasa itu tidak cukup. Pada saat ini, kedua alkemis yang disegani di mata orang luar itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Tampaknya dunia alkimia yang mereka tekuni sebelumnya sepenuhnya salah. Di masa depan, hanya dengan belajar dari usaha Grandmaster Yang, mereka dapat memperoleh gambaran sekilas tentang Dao alkimia. Selanjutnya, saat memurnikan mayat monster, mereka berdua tidak dapat melihat apa yang terjadi. Kali ini, Yang Chen menyusun mayat monster berdasarkan spesies dan tingkat kultivasinya. Dari yang lemah hingga yang kuat, ia melemparkannya ke dalam tungku alkimia satu persatu. Dalam kata-kata Yang Chen, langkah ini tidaklah sulit. Dia hanya perlu menggunakan benih api yang cocok untuk memusatkan semua saripati kehidupan dari mayat monster dan kemudian memadatkannya menjadi pil. Itu tidak bisa dikatakan rumit. Meskipun dia berkata demikian, mereka berdua tidak berani meremehkannya sama sekali. Mereka patuh mendengarkan instruksi Yang Chen. Kepala Balai Pengobatan dan Tetua Sekte Surga Misterius yang bermartabat tidak merasa ada masalah dalam membantu Grandmaster Yang. Mereka memberinya apapun yang dia inginkan tanpa ragu-ragu. Ada banyak mayat monster, jadi penyempurnaannya memakan waktu lebih dari 2 tahun. Termasuk pil penimbun sumsum, totalnya memakan waktu 3 tahun. Akhirnya, satu set pil baru berhasil disempurnakan. Pil yang dipilih dengan cermat segera dikirimkan ke Lin Zonsun. Pil-pil itu disempurnakan di bawah pengawasan Kepala Balai Pengobatan dan Tetua, jadi tidak perlu khawatir tentang apa yang dilakukan Yang Chen. Lin Zonsun tidak mengatakan apa-apa dan meminum pil itu. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa ada masalah dengan pil Yang Chen. Ia kini muak karena tidak bisa bergerak. Harapan terbesarnya adalah bisa pulih sehari lebih awal. Begitu pil itu masuk perutnya, Grandmaster Lin bisa merasakannya. Yang Chen benar, pil penimbun sumsum kali ini lebih efektif daripada yang pernah dimakannya sebelumnya. Setidaknya 100 kali lebih efektif. Pil ki esensi yang dimurnikan dari mayat monster juga jauh lebih efektif daripada manik-manik iblis di dunia fana. Lin Zonsun bahkan dengan cepat merasakan bahwa tubuhnya mulai mengalirkan metode kultivasi penguatan fondasi. Kekuatan spiritual yang disediakan oleh pil ki esensi juga perlahan mengalir. Pada saat yang sama, ia menyerap dan mengasimilasi sebagian kecil kekuatan spiritual yang kacau di tubuh Lin Zonsun. Dia dapat dengan jelas merasakan efek dari setiap siklus. Inilah yang paling memuaskan Grandmaster Lin. Menurut perkiraan Grandmaster Lin, jika situasi ini terus berlanjut, tidak akan butuh waktu 1000 tahun. Paling lama, butuh 800 tahun untuk memulihkan lukanya. Chapter 2187. Kemajuan leluhur Lin lebih baik dari apapun. Dalam pertempuran melawan keluarga Zhao, leluhur Master Zhou dan leluhur Master Lin adalah pilar penstabil. Tidak mungkin ada yang salah. Sekarang, hanya masalah waktu sebelum dia pulih. Begitu leluhur Lin pulih, dia dapat menggunakan batu giok bertengger dewa untuk menjaga esensi jiwanya. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun di masa mendatang. Meskipun leluhur Lin membutuhkan waktu untuk pulih, keluarga Zhao mungkin tidak dapat melancarkan invasi skala penuh. Untuk dapat melukai leluhur Lin sampai sejauh itu, para ahli dari keluarga Zhao tidak jauh lebih baik keadaannya. Meskipun Lin Zonsun berantakan dalam hal mengelola urusan sekte, dia memang seorang ahli tempur sejati. Cedera yang dialami ahli klan Zhao bahkan lebih parah daripada Lin Zonsun. Sekarang semuanya sudah tenang, semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Kepala Balai Tong juga bergegas kembali dari sekte Great Wilderness. Setelah mengetahui tentang negosiasi dengan Tetua Agung, dia langsung merasa bahwa itu tidak adil. Bukankah teknik pemurnian tubuh dari alam abadi diberikan kepada Yang Chen secara gratis? Ketua Olatong tidak diragukan lagi setia kepada Sekte Langit Misterius, namun ia dan Ketua Sekte Wu merupakan sekutu alami, jadi mereka memiliki pertimbangan yang sama. Tidak masalah, aku hanya memberinya teknik. Apakah dia bisa mengolahnya atau tidak, itu masalah lain.
Master Sekte Wu tidak segan-segan Master Aula Tong, seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Saya sudah bertanya tentang teknik kultivasi itu. Teknik pemurnian tubuh manusia kuat shell kuning dari dunia abadi adalah teknik pemurnian tubuh tingkat rendah, tetapi persyaratannya sangat tinggi. Untuk memenuhi persyaratan ini, seseorang setidaknya harus melampaui kesengsaraan surgawi abadi dan naik. Saya hanya bisa melihatnya sekarang. Baru pada saat itulah kepala Balai Tong merasa lega. Ia tidak lagi merasa kasihan. Namun, sekarang dia sedikit curiga. Para petinggi meminta Grandmaster Zhou Seng untuk menurunkan seni penempaan tubuh yang tidak dapat dikultivasikan tanpa alasan apapun, apa yang mereka rencanakan. Hampir semua orang merasa bahwa teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning tidak berguna bagi Yang Chen, bahkan tetua agung yang membawakan seni rahasia itu kepada Yang Chen juga merasakan hal yang sama. Namun, dia tidak ingin menyurutkan semangat Yang Chen, jadi dia tidak menyebutkannya di depan Yang Chen. Satu-satunya yang bahagia adalah Yang Chen. Begitu dia mendapatkannya, dia tahu bahwa itu adalah teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning. Awalnya, dia merasa sedikit kecewa. Dia sudah memperoleh teknik ini di dunia fana, jadi teknik ini tidak berguna di tangannya. Namun, ketika Yang Chen menjelajah lebih jauh, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning yang diperoleh di dunia fana hanya memiliki 2/3 pertama dari metode ini, sedangkan sepertiga terakhir tidak ada. Tambahan sepertiga sihir yang baru ini adalah versi lanjutan dari sihir penguatan tubuh, yang didasarkan pada sihir penguatan tubuh sebelumnya. Itu adalah sihir kultivasi rahasia keluarga Kuai, seorang pria kuat dari surga, catatan, pria kuat yang tercatat dalam orang tua bodoh memindahkan gunung. Dapat dikatakan bahwa bagian kultivasi Yang Chen hanyalah fondasinya saja, sedangkan bagian-bagian selanjutnya adalah teknik pemurnian tubuh manusia super kuat yang sesungguhnya. Yang Chen sekarang memadukan teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning dengan seni rahasia tubuh emas. Efek kultivasinya telah mencapai tahap tengah tahap kekuatan surgawi. Selama dia mengalami 2 kesengsaraan surgawi lagi, dia dapat mencapai puncak tahap kekuatan surgawi. Dulu, Yang Chen mengira ini adalah batas teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning. Setelah melihat metodenya, dia menyadari bahwa ini hanyalah permulaan. Teknik pemurnian tubuh orang kuat bersorban kuning hanyalah bagian paling dasar dari rahasia keluarga Kuai. Mungkin saja keluarga mereka mengeluarkannya untuk menyenangkan istana surgawi, dan itu juga merupakan metode awal untuk memilih penerus yang sebenarnya. Dalam pemberontakan terakhir istana surgawi, diperkirakan keluarga Kuai juga terlibat. Tidak mengherankan bahwa rahasia keluarga ini dikumpulkan oleh Sekte Suantian. Dengan cara ini, Sekte Suantian sangat menghargai Yang Chen, sang murid palsu. Meskipun tidak mengungkapkan rahasia identitasnya kepada Zhou Seng dan Lin Zonsun, mereka juga memberinya hadiah yang besar. Tak perlu dikatakan lagi, hal itu pasti telah diatur oleh Master Sekte Wang yang telah naik. Untuk sementara, Yang Chen begitu gembira karena dia tidak dapat menemukan utara. Dia tidak menyangka akan seberuntung itu. Mungkin kehidupan sebelumnya terlalu sial, jadi kehidupan ini berubah total. Hanya ada 3 ranah teknik pemurnian tubuh manusia super kuat. Tidak ada nama, hanya ranah pertama, kedua, dan ketiga. Dari penamaan wilayahnya, sangat mirip dengan seni rahasia 3 kemurnian. Namun alam pertama yang terburuk adalah 100 kali lebih kuat dari kekuatan alam pengangkat surga milik orang kuat sorban kuning. Kemudian alam kedua 100 kali lebih kuat dari alam pertama, dan alam ketiga 100 kali lebih kuat dari alam kedua. Kedengarannya sederhana, tetapi Yang Chen tidak dapat membayangkan seperti apa jadinya jika teknik pemurnian tubuh manusia super kuat dikultivasikan secara ekstrim. Teknik penyempurnaan tubuh berbasis kekuatan semacam ini pasti akan membawa satu hasil, yaitu, untuk memperkuat fisik kultivator, dan tulang serta otot akan diperkuat secara eksponensial. Jika tidak, tubuh tidak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu sama sekali. Tubuh fisik yang dapat menahan kekuatan mengerikan seperti itu adalah perlindungan yang paling kuat, dan lebih berguna daripada senjata sihir pelindung apapun. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat perlindungannya, itu hanya relatif. Jika ia bertemu dengan pedang Qi yang murni seperti leluhur Lu, diperkirakan ia akan tetap rentan dan mati mengenaskan. Namun, Yang Chen punya penyeimbang lain, yaitu lonceng emas klan naga. Lonceng emas kini telah lebih dari setengah terintegrasi. Setelah integrasi lengkap, lonceng emas ditambah efek perlindungan super yang dibawa oleh teknik pemurnian tubuh manusia super kuat, dalam menghadapi sebagian besar musuh, Yang Chen akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Masih terlalu dini untuk membayangkan situasi di masa depan. Yang Chen tidak langsung mulai berkultivasi, tetapi dengan sabar menemani tetua agung ke Sekte Suantian untuk memurnikan pil obat. Setelah semuanya selesai, Yang Chen kembali ke Istana Cunyang. Tahap tengah alam peningkatan surga sudah cukup untuk mulai mengolah teknik pemurnian tubuh manusia super kuat. Tetapi Yang Chen tidak langsung memikirkannya. Setelah terlahir kembali, Yang Chen mengetahui pentingnya fondasi. Saat ini, jika ia meningkatkan fondasinya 1 poin, keuntungan dari kultivasinya di masa depan akan menjadi 10 poin. Yang Chen tidak akan membuat kesalahan dengan berhasrat untuk meraih kesuksesan dengan cepat. Selama Yang Chen memurnikan pil untuk Sekte Suantian, banyak hal terjadi di dunia spiritual. Yang terbesar adalah konflik antara Sekte Wilderness Besar dan Akademi Xuanwu, dan penyebabnya adalah Tuan Muda Liu sendiri. Sekte Dahuang mengirim jenazah dan pengakuan Tuan Muda Liu ke Akademi Xuanwu. Pada saat yang sama, ada saksi dari Sekte Suantian yang membuktikan bahwa mereka tidak bertindak sepihak, dan tidak ada yang menjebak. Akademi Xuanwu menerima bukti dan tubuh Tuan Muda Liu. Setelah melakukan sedikit penyelidikan, mereka menemukan bahwa sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh Tuan Muda Liu adalah benar. Hal ini dapat dipastikan oleh orang-orang malang yang masih hidup namun terbaring di tempat tidur. Akan tetapi,
Akademi Xuanwu tidak dapat mengakui kenyataan bahwa Tetua Feng dari Sekte Wilderness Besar juga dibunuh oleh Tuan Muda Liu. Tetua Feng merupakan seorang ahli Dewa Emas, sedangkan Liu Wuji hanyalah seorang junior Dewa Peri, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Namun, gambar yang diakui Tuan Muda Liu tidak dapat dibantah oleh Akademi Xuanwu. Selain itu, telah terbukti bahwa Tuan Muda Liu telah mengutuk dan membunuh seorang ahli Xuan Immortal, jadi Akademi Xuanwu tidak dapat menyangkalnya bahkan jika mereka mau. Chapter 2188. Demi memberikan penjelasan pada Sekte Belantara Besar, Akademi Xuanwu harus menanggung rasa sakit dan membuat konsesi. Liu Wuji sudah meninggal dan tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawaban. Namun, ayahnya, Tetua Agung Akademi Xuanwu yang tersembunyi, juga mendapat banyak masalah. Bukan hanya Sekte Gurun Besar saja, tetapi juga para kerabat dan teman dari mereka yang telah dikutuk Liu Wuji dan belum menemukan pembunuhnya, serta sekte tersebut, juga datang untuk meminta penjelasan dari Akademi Xuanwu. Kali ini, jelas bahwa Sekte Great Wilderness adalah yang pertama maju, dan kemudian mereka menyatukan kekuatan dari begitu banyak korban. Akademi Xuanwu tidak dapat menahan kemarahan publik dan hanya dapat menghukum Tetua Agung di luar keinginannya. Sang Tetua Agung dicopot dari jabatannya sebagai tetua dan harus membayar ganti rugi properti yang sangat besar. Meskipun dia tidak secara langsung berpartisipasi di dalamnya, kejahatan karena tidak mendidik putranya dengan baik tetap ditimpakan kepadanya, dan dia harus menerima hukuman dari sekte tersebut. Bagi Sang Tetua Agung, itu seperti seorang pria yang sedang duduk di rumah, tetapi bencana datang dari langit. Namun, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Itu adalah kesalahan ayahnya. Dia tidak mendidik Liu Wuji dengan baik, jadi dia harus menanggung akibatnya. Pendek kata, masalah ini menimbulkan kegaduhan dan berlangsung lama sebelum akhirnya mereda. Tahun-tahun ini, penyempurnaan peta geografis Gunung Sungai tidak berhenti. Dengan penambahan beberapa ahli dari Sekte Xuantian, jumlah ahli yang telah naik ke dunia fana telah melampaui 10 juta. Selain itu, area pemurnian alam iblis semakin besar dan luas, dan area kontak antara peta geografis gunung dan kesengsaraan iblis semakin besar dan luas, sehingga efisiensi pemurnian semakin tinggi. Kekuatan peta geografis Gunung Sungai meningkat setiap saat. Dalam kurun waktu singkat lebih dari 10 tahun, selama diskusi antara Sekte Xuantian dan Istana Chunyang, penyelidikan dengan Sekte Belantara Besar, dan alkimia Yang Chen selanjutnya, kekuatan peta geografis gunung dan sungai diperkirakan lebih dari 2 kali lebih kuat daripada sebelum penyempurnaan alam iblis. Gong Sunling telah menekan kultivasinya, tetapi meskipun demikian, dia telah melampaui puncak alam abadi bumi dan memasuki alam abadi peri. Dia hanya menekan kesengsaraannya. Keluarga Zhao bersikap tenang di tempat persidangan. Setelah melukai Lin Zonsun dengan serius, mereka tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, mungkin karena mereka takut padanya. Adapun para master abadi emas dari sekte yang benar-benar memasuki inti lapangan percobaan, sejauh ini belum ada kabar, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di dalam. Tepat ketika semua orang menunggu dalam kegelapan, Yang Chen menunggu saudara angkatnya, Li Cheng, di Istana Chunyang. Kakak Li Cheng kembali dari ruang binatang iblis. Dengan kemampuannya dan perlindungan piala si Pouring Jasper, dia bisa datang dan pergi dengan bebas tanpa mengganggu siapapun. Tidak mengherankan bahwa dia tiba-tiba muncul di Istana Chunyang. Kakak laki-laki, setelah lama tidak bertemu, Yang Chen juga sangat senang. Ia segera meminta Gong Sunling untuk menyiapkan lauk pauk yang lezat, dan mereka berdua minum sepuasnya. Kultivasi ahling tidak buruk. Kakak Li Cheng memuji Gong Sunling sekilas. Sepertinya kamu membuat kemajuan yang baik di dalam. Gong Sunling tidak menunda dan segera memberitahunya situasi terkini. Tidak ada yang disembunyikan di depan kakak Li Cheng. Setelah mereka berdua minum sepuasnya, Yang Chen hanya peduli dengan situasi di dalam medan perang iblis. Dia tidak peduli dengan hal lain dan bertanya tentang hal itu. Di dalam sangat bagus, lebih baik dari yang kukira. Kakak Li Cheng tampak bersemangat, dan ekspresinya saat berbicara penuh kegembiraan. Awalnya, saya berencana untuk mencari kesempatan yang tepat untuk mengatur sesuatu yang kecil untuk meningkatkan kesulitan para master keluarga Zhao dan menunda waktu mereka. Kakak Li Cheng menyesap anggurnya dan berkata, tapi tiba-tiba puluhan master Dewa Emas datang dari luar, termasuk Dewa Emas Prinsip Agung. Para majikan ini tidak menyembunyikan keberadaan mereka dan perlahan-lahan menanyakannya. Mereka sangat menonjol, seolah-olah mereka takut orang lain tidak tahu bahwa mereka telah masuk. Ketika Li Cheng mengatakan ini, dia menunjukkan ekspresi jengkel, terutama Dewa Emas Agung itu, dia hanya mencari kematian. Lin Zonsun berani melakukannya sendirian di sarang keluarga Zhao. Karakter Zhou Sheng persis sama dengannya. Yang Chen dapat sepenuhnya membayangkan betapa mendominasinya Zhou Sheng. Di dunia spiritual, apakah seorang Dewa Emas Prinsip Agung masih perlu peduli dengan pandangan para junior itu? Bukankah itu masih apa yang ingin dilakukannya? Tidak mengherankan bahwa setelah memasuki wilayah binatang iblis, dia masih saja berlagak seperti ini. Orang-orang itu membunuh setiap binatang iblis yang mereka lihat dan segera menarik perhatian para penguasa keluarga Zhao. Kakak Li Cheng berkata sambil tersenyum, tetapi Dewa Emas Agung itu memang tangguh, tidak mudah dihadapi. Para penguasa keluarga Zhao juga bersembunyi dan menunggu kesempatan. Bagus sekali, ini menyelamatkanku dari banyak kesulitan. Kakak Li Cheng senang bukan karena orang-orang itu berhasil berurusan dengan keluarga Zhao, tetapi karena orang-orang itu telah menyelamatkannya dari kesulitan untuk mengambil tindakan, keluarga Zhao mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk berurusan dengan orang-orang ini. Saya mengikuti mereka selama beberapa waktu, dan melihat bahwa orang-orang itu tidak dalam masalah besar untuk saat ini, saya kembali terlebih dahulu. Yang Chen dapat sepenuhnya membayangkan kemunculan Zhou Sheng bersama sekelompok master abadi emas yang mengamuk di ruang binatang iblis. Memang seperti yang dikatakan kakak Li Cheng, hal itu menyelamatkannya dari banyak kesulitan. Yang Chen masih memiliki pemahaman tertentu tentang kakak Li Cheng.
Jika dia tidak bisa bergerak, dia pasti terlalu malas untuk bergerak. Kalau tidak, mengapa Yang Chen dan Gong Xunling harus bergerak untuk memurnikan alam iblis? Yang Chen tidak percaya bahwa dia tidak punya cara untuk melakukannya. Dengan adanya seseorang yang mencari masalah bagi keluarga Zhao dan menghambat kemajuan mereka, kakak Li Cheng tidak sabar untuk bermalas-malasan. Hanya saja dia tidak tahu apakah Zhou Seng dan yang lainnya akan marah ketika mengetahui bahwa mereka hanyalah pengganti kakak Li Cheng yang bermalas-malasan. Sekarang para petinggi begitu memperhatikan, mereka bahkan mengirim para master ke sana. Tepat saat dia mengatakan ini, kakak Li Cheng tiba-tiba melihat sekelilingnya dan bertanya dengan ragu, kenapa, kalian bertarung dengan para master abadi emas? Kekaguman Yang Chen terhadap kakak Li Cheng bagaikan sungai yang deras. Setelah sekian lama, kakak Li Cheng menemukannya hanya dengan beberapa kali melirik. Di bawah tatapan bingung kakak besar Li Cheng, Yang Chen memberitahunya tentang tetua Feng dari Sekte Gurun Besar. Tentu saja, Yang Chen tidak lupa memberitahu kakak Li Cheng tentang insiden Liu Wuji yang baru-baru ini disalahkan atas dirinya. Begitu pula, dia juga memberitahu dia tentang apa yang terjadi di Sekte Surga Misterius secara terperinci, termasuk luka serius Lin Zonsun yang akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dia menceritakan semuanya secara terperinci. Sepertinya alam spiritual tidak akan damai. Kakak Li Cheng mendengarkan dengan tenang dan minum dari waktu ke waktu. Ketika Yang Chen selesai, dia memberikan kesimpulan seperti ini. Keluarga Zhao pasti tidak akan menderita kerugian dan tidak akan melawan. Jika Kepala Sekolah Agung Dewa Emas di ruang binatang iblis terlalu kejam, keluarga Zhao mungkin akan menyulitkan Sekte Langit Misterius. Kakak Li Cheng menilai berdasarkan fakta sebelumnya, apakah kedua orang dari Sekte Surga Misterius itu bodoh. Situasi yang baik dihancurkan oleh mereka. Memang benar bahwa Anda dapat melakukan apapun yang diinginkan surga, tetapi Anda tidak dapat lari dari kejahatan Anda sendiri. Kapan? Ketika Yang Chen mendengar ini, hatinya tergerak dan dia bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Kakak Li Cheng menggelengkan kepalanya dan tidak bisa memberikan waktu yang akurat. Namun, ia segera mengganti topik, apapun yang mereka lakukan, kita harus siap sepenuhnya. Kultivasimu tumbuh agak terlalu lambat sekarang. Chapter 2189. Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya Yang Chen berkultivasi. Dalam 1000 tahun sejak ia naik ke alam spiritual, ia telah naik dari peringkat 3 manusia abadi ke peringkat 6 bumi abadi. Ini adalah kecepatan kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen telah tinggal di alam spiritual selama hampir 4000 tahun sebelum mencapai puncak alam surga abadi dan naik ke atas. Meskipun semakin dia berkultivasi, semakin lambat lajunya, harus diketahui bahwa Yang Chen saat ini telah mengalami pemborosan total basis kultivasinya dan kemudian memulainya lagi dari awal. Di antara keluarga Yang Chen, kultivasi Yang Chen adalah yang paling lambat. Ini mungkin terkait dengan kekuatan roh 5 elemen yin yang agung miliknya. Gadis-gadis lainnya berada di tahap akhir alam abadi bumi dan akan mencapai tahap puncak. Akhir-akhir ini, Gong Xunling telah menekan kultivasinya untuk mencegah dirinya menembus tahap puncak alam abadi bumi. Jika dia tidak dibatasi, dia pasti sudah mencapai tahap awal alam abadi surga. Meski begitu, kakak Li Cheng berkata bahwa kultivasi semua orang tumbuh perlahan. Tentu saja, Yang Chen juga mengerti bahwa ini karena situasi di alam spiritual akhir-akhir ini tidak damai. Kultivasi semua orang tidak cukup untuk mengatasi kekacauan yang akan datang. Jika kita ingin meningkatkan budidaya kita dengan cepat, saya khawatir kita harus menggunakan beberapa metode yang tidak biasa. Yang Chen tidak membantah dan hanya mengikuti kata-kata kakak Li Cheng. Saya masih memiliki beberapa manik-manik iblis super. Selama bertahun-tahun, semua orang telah mengumpulkan banyak di alam iblis. Jika diperlukan, semua orang dapat meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu singkat. Apa gunanya metode itu? Li Cheng mengejek penggunaan manik-manik iblis untuk meningkatkan kultivasi. Satu-satunya penggunaan manik-manik iblis yang normal adalah untuk memurnikan pil pemanjang kehidupan. Yang lainnya adalah metode yang tidak lazim. Tidak perlu bagi kakak Li Cheng untuk mengatakan ini, Yang Chen mengerti. Bahkan para tetua biduk surgawi dari Sekte Surga Mendalam memakan pil milenium. Kemudian, mereka harus bergantung pada melahirkan anak-anak dan memurnikan gua-gua abadi untuk mengonsumsi sebagian dari basis kultivasi mereka yang melonjak untuk memastikan bahwa basis kultivasi mereka normal. Yang lainnya tidak memiliki kultivasi seperti tetua Tiangang, jadi mengandalkan manik-manik iblis untuk meningkatkan kultivasi mereka adalah cara terbaik untuk menghindari penyimpangan kultivasi. Bukan berarti pil 1000 tahun tidak bisa digunakan. Tidak apa-apa menggunakannya di saat kritis, tetapi itu bukan cara yang tepat untuk kultivasi jangka panjang. Bahkan jika orang-orang di dunia fana menggunakan manik-manik iblis, bukankah mereka mengandalkannya untuk meningkatkan kultivasi mereka dan segera berkultivasi setelah naik? Itulah prinsipnya. Mau bagaimana lagi, kultivasi adalah kerja keras yang panjang, bukan sesuatu yang bisa maju dengan pesat dalam semalam. Yang Chen tidak punya cara yang baik, ia hanya bisa meminta bantuan kakak Li Cheng. Pil esensi surgawi. Kakak Li Cheng tidak bertele-tele kali ini dan langsung mengatakan jawabannya. Ini adalah ketiga kalinya Yang Chen mendengar tentang pil Yuan surgawi. Pertama kali adalah ketika kakak besar Li Cheng memberikannya kepada Lady Fang Hua dan 30 selirnya, yang memungkinkan mereka untuk mengolah 28 Constellation Sky Splitting Array untuk meningkatkan kultivasi mereka. Yang kedua kalinya adalah ketika Xiao Tian sedang membelah pintu masuk ke dunia iblis, jadi kakak Li Cheng memberinya satu agar dia cepat meningkatkan kultivasinya dan membelah pintu masuk itu. Dalam dua kejadian pertama, para kultivator yang mengonsumsi pil esensi surgawi mengalami peningkatan kultivasi yang pesat. Kakak Li Cheng tidak akan menyakiti keluarga Yang Chen, ini sudah pasti. Jika dia bilang tidak ada masalah dengan pil Yuan surgawi, maka pasti tidak ada masalah.
Namun hingga kini, Yang Chen masih belum mengetahui apa itu pil Yuan Surgawi, dan bagaimana cara memurnikannya. Jangan khawatir, kamu akan tahu saat kamu sampai di sana. Yang Chen hanya ingin bertanya lebih detail, tetapi dihentikan oleh kakak Li Cheng. Perasaan tidak bisa melihat jawaban sungguh tidak mengenakan. Apa perasaanmu tentang perjalanan ke Sekte Langit Mendalam ini? Setelah berbicara tentang topik pil Yuan Surgawi, Li Cheng segera mengajukan pertanyaan kepada Yang Chen. Perasaan, Yang Chen tertegun sejenak, lalu berpikir sejenak dan menjawab, sangat menarik. Kakak, kau pasti tidak pernah menyangka bahwa seorang Dewa Emas Agung, Dewa Emas sejati yang telah melewati masa kesusahan, tiba-tiba akan tersesat setelah merasakan nikmatnya kekuatan. Yang Chen berbicara tentang Lin Zonsun, dia belum pernah melihat Zhou Seng. Namun, penampilan Lin Zonsun meninggalkan kesan yang mendalam pada Yang Chen, terutama saat ia terluka parah dan hanya bisa bergerak dan berbicara dalam keadaan yang lebih buruk dari manusia biasa. Kesombongan menjadi lebih unggul dari siapapun dan perintah yang tidak sopan kepada Master Sekte Wu masih segar dalam ingatan Yang Chen. Pada awalnya, ia hanya mengejar ranah kultivasi. Bahkan jika ia memurnikan hatinya di dunia fana, itu hanya untuk menjalani kehidupan biasa di antara orang-orang biasa. Semuanya hanya untuk melayani kultivasi, sehingga menciptakan situasi di mana ia tersesat begitu ia bersentuhan dengan kekuatan. Lalu coba tebak apa yang akan terjadi jika dia pulih dari cederanya. Li Cheng belum melihat Lin Zonsun, tetapi dia telah melihat sikap Zhou Seng yang mendominasi dan arogan di ruang binatang iblis. Itu bukan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang Dewa Emas Prinsip Agung yang sejati, jadi Li Cheng akan membahas masalah ini dengan Yang Chen. Diskusi itu hanya sarana, dan tujuannya adalah agar keluarga Yang Chen diberi peringatan. Jika mereka tersesat dalam situasi itu, akhir ceritanya akan fatal. Saya kira hal pertama yang akan dia tangani setelah pulih adalah Istana Cunyang. Yang Chen menjawab dengan yakin. Tanpa menunggu kakak Li Cheng bertanya, dia langsung menjelaskan, saya tahu berita dari sumber lain. Kali ini, Master Sekte Wu memberi kita 10 kali lipat kompensasi yang dijanjikan terakhir kali, dan dia juga memberitahu Lin Zonsun secara langsung bahwa itu adalah kesalahannya. Dengan kebiasaan Lin Zonsun saat ini yang tidak bisa menoleransi kritik apapun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Master Sekte Wu. Dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada kita dan membenci kita sampai ke tulang. Kalau bukan karena ramuan yang aku saring untuk pemulihan, mungkin dia sudah bergerak. Karena kamu sudah bisa menebaknya, mengapa kamu masih membantunya memurnikan ramuan? Kakak Li Cheng tertawa dan bertanya dengan marah, jujur saja, berapa banyak yang kamu ambil kali ini? Itu sungguh tidak banyak. Yang Chen tersenyum pahit dan mengeluh, itu hanya teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning yang lengkap dan ratusan mayat binatang iblis abadi Suan. Sekte Suantian mengeluarkan ribuan mayat binatang iblis abadi Suan untuk Lin Zonsun guna memurnikan ramuan, tetapi Yang Chen hanya menggunakan kurang dari setengahnya. Sisanya tentu saja diambil sebagai harga alkimia dan langsung dimasukkan ke dalam tas Qian Kun milik Yang Chen. Baik untuk keperluan alkimia maupun untuk dikirim ke peta geografis sungai pegunungan sebagai urat nadi spiritual, itu merupakan pilihan yang baik. Teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning. Kakak Li Cheng tidak peduli dengan beberapa mayat binatang iblis abadi Suan. Yang dia pedulikan adalah teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning. Dia mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kamu sudah mengolahnya? Menyelesaikan. Apa maksudmu? Petik 2. Bagian tentang rahasia keluarga Kuae. Yang Chen tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan di hatinya dan membagikannya dengan kakak Li Cheng. Hanya kakak Li Cheng yang benar-benar dapat memahami apa yang sedang dibicarakannya dan mengetahui betapa berharganya benda ini. Hanya dengan begitu ia dapat memahami kebahagiaannya. Kakak Li Cheng pun menghirup udara dingin saat mendengarnya. Teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning mudah untuk dikuasai. Metode kultivasi biasa seperti ini dapat dengan mudah diperoleh di dunia abadi dengan sedikit usaha. Namun, rahasia keluarga Kuae adalah masalah lain. Tidak heran Yang Chen begitu aktif kali ini. Chapter 2190. Lihatlah dirimu. Melihat sikap berpuas diri Yang Chen, saudara Li Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang Yang Chen. Ketika Lin Zonsun pulih, aku akan membunuh orang untuk sampai ke Istana Cunyang. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. Ayo kita lakukan, kata Yang Chen acuh tak acuh. Pokoknya, aku sudah membunuh satu. Apa salahnya membunuh yang lain? Lin Zonsun adalah ahli Golden Immortal sejati. Li Cheng mencibir. Dia tidak semudah Feng dari Sekte Great Wilderness untuk dihadapi. Feng baru berada di tahap tengah Golden Immortal. Kekuatan tempurnya 2 kali lebih lemah. Jika dia benar-benar memaksaku, aku akan pergi dan memohon pada Nyonya Bai, kata Yang Chen tanpa rasa takut. Aku tidak percaya bahwa Dewa Emas Puncak seperti dia dapat menjungkir balikkan surga. Nyonya Bai tampaknya hanya berada di puncak Suan Immortal di alam spiritual, begitu pula para pembantunya. Namun, Yang Chen tahu bahwa ini hanya terjadi ketika mereka disegel. Begitu situasinya kritis dan segel dibuka, lebih dari 1000 guru di tingkat pembantu Ibu Suri harus berlutut di hadapan mereka bahkan jika 10.000 Dewa Emas Zenith Heaven datang. Li Cheng juga merasa kesal dengan sikap malas Yang Chen. Dia menunjuk Yang Chen dan tidak tahu harus berkata apa. Tetapi dia tidak dapat membantahnya, karena dia lebih tahu daripada Yang Chen, di tingkat manakah orang kepercayaan leluhur Lu ini berada. Tetapi, karena kakak memiliki cara yang baik untuk meningkatkan kultivasi kita, lebih baik kita melakukan beberapa hal sendiri. Yang Chen tersenyum dan segera mengganti topik pembicaraan. Jika orang itu tahu bahwa aku sedang merencanakan sesuatu terhadap Nyonya Bai, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Baguslah kalau kamu tahu apa yang baik untukmu. Saudara Li Cheng akhirnya tenang. Tampaknya Yang Chen juga tahu bahwa Nyonya Bai adalah pedang bermata dua. Ada banyak keuntungan dalam melindungi dan menyanjung mereka. Namun,
jika dia ingin menggunakan mereka untuk bertarung, dia pasti akan mendapat masalah serius di masa mendatang. Kecuali benar-benar diperlukan, sebaiknya tidak menyentuh kepala Nyonya Bai. Kali ini, Istana Cunyang telah menciptakan citra berani untuk bertarung. Mereka lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan. Jika mereka tidak yakin menang, para ahli biasa tidak akan dengan mudah memprovokasi Istana Cunyang. Yang Chen melanjutkan, tetapi jika seorang ahli Dewa Emas benar-benar bergerak, saya khawatir itu akan menjadi masalah. Aku penasaran apakah naga bumi dapat melakukannya. Dilong masih mencerna mayat puluhan ribu binatang iblis Suan Immortal. Kultivasinya tidak berhenti tumbuh selama bertahun-tahun dan dia telah menyentuh batas Golden Immortal Realm. Namun, lawannya adalah seorang ahli Golden Immortal sejati. Jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya tidak akan optimis. Yang Chen berkata demikian karena dia ingin saudara Li Cheng memberinya jalan. Jika ada lebih banyak pil Tianyuan, dia juga dapat meningkatkan kultivasi Dilong untuk memastikan keamanan Istana Cunyang sepenuhnya. Apakah kamu ingat bagaimana sebuah artikel menggambarkan seekor naga bumi? Li Cheng tampak seperti memiliki kartu di lengan bajunya, dan bertanya kepada Yang Chen, makan tanah di atas, minum dunia bawah di bawah, ingat. Yang Chen mengangguk. Reputasinya sebagai pembaca ensiklopedis tidak palsu. Tentu saja, dia mengingat ini. Tapi apa hubungannya ini dengan budidaya naga bumi? Ada mata air kuning di tempat diambilnya ramuan Tianyuan. Saudara Li Cheng berkata dengan ringan, biarkan naga bumi meminumnya, dan dia akan dipromosikan oleh alam besar. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Yang Chen tiba-tiba membelalakkan matanya. Kalau naga bumi memurnikan binatang iblis abadi Suan itu dan memasuki alam abadi emas, lalu meminum mata air kuning, bukankah dia akan langsung menjadi seorang abadi yang maha kuasa? Pada saat itu, Istana Cunyang akan memiliki penjaga dewa abadi. Bukankah mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia spiritual? Saudara Li Cheng tidak akan berbohong kepada Yang Chen, karena tidak perlu. Kalau dia bilang ada mata air kuning, maka pasti ada mata air kuning. Dengan cara ini, tidak perlu ada kekhawatiran mengenai keselamatan Istana Cunyang untuk sementara waktu. Tentu saja, premisnya adalah Yang Chen dapat memperoleh pil Tianyuan dengan lancar. Menurut makna yang diungkapkan oleh saudara Li Cheng, pil Tianyuan tidak begitu mudah diperoleh. Lalu apa yang kita tunggu? Yang Chen sekarang lebih aktif daripada saudara Li Cheng. Ayo pergi. Pergi dan bersiap-siap. Saudara Li Cheng tidak banyak bicara, tetapi hanya mengingatkan Yang Chen, saya memperkirakan bahwa Zhou Sheng dan yang lainnya di ruang binatang iblis mungkin dapat menunda selama ratusan tahun. Dengan hal-hal kecil yang saya siapkan, tidak masalah untuk menunda selama 1000 tahun. Anda menetap di Istana Cunyang dan mengatakan bahwa Anda akan melakukan pelatihan tertutup selama 1000 tahun. Yang Chen tidak berkata apa-apa dan buru-buru mengatur sesuai dengan kata-kata saudara Li Cheng. Itu bukan hal yang mudah untuk ditinggalkan selama 1000 tahun. Setiap aspek harus diperhatikan, dan satu atau dua kata saja jelas tidak cukup. Hanya persiapannya saja sudah memakan waktu 2 tahun. Dia meninggalkan sejumlah pil obat yang dimurnikan sendiri kepada sekte, dan dia juga mengumumkan kepada pihak luar bahwa dia akan mundur untuk berlatih alkimia. Semua guru telah menyambutnya, dan itu baru saja selesai. Namun, sebelum pergi, Yang Chen masih memanggil semua muridnya di depannya. Setelah satu persatu, dia memeriksa pekerjaan rumah kultivasi mereka dan memberikan instruksi terperinci. Dalam kehidupan sebelumnya, murid-muridnya ini memiliki prestasi yang sangat cemerlang, dan kehidupan ini tidak akan terkubur, yaitu, kinerja Yang Chen dalam alkimia terlalu mencolok. Dalam hal reputasi bertarung sendirian, Yang Chen bahkan tidak sebaik murid-muridnya sendiri, Mu Bo dan Ye Yu. Sebelum pergi, Yang Chen akhirnya membuat keputusan yang sangat penting untuk dirinya sendiri. Dia secara resmi menyerahkan tungku roh mendalam kepada murid perempuannya sendiri, Mo Chunmei. Dengan pemahaman Yang Chen saat ini mengenai alkimia dan cara mengendalikan api, dia dapat memurnikan pil obat terkuat tanpa tungku roh mendalam. Karakteristik tungku roh mendalam untuk meningkatkan pemurnian tingkat pertama dari udara tipis tidak ada artinya bagi Yang Chen, dan terkadang Yang Chen harus menekannya secara paksa. Tungku roh yang dalam tidak banyak membantu meningkatkan level alkimia miliknya. Satu-satunya masalah yang perlu dipecahkan di masa depan adalah roh naga di dalamnya. Ketika Yang Chen berhasil memurnikan pil obat tingkat 8, dia akan memurnikan beberapa pil pemurnian tubuh prestasi dan pil embrio penggabungan prestasi untuk Aolan guna membantu roh naga menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh boneka naga setelah kelahirannya kembali, dan di saat yang sama, membiarkan boneka naga memiliki kelima elemen. Itulah kesepakatan antara Yang Chen dan Aolan di masa lalu, agar kedua bersaudara murong bisa menggunakan boneka naga itu untuk sementara, sekaligus memberi nutrisi pada boneka naga itu dengan kekuatan spiritual 5 elemen, lalu menunggu roh naga itu terlahir kembali di masa mendatang. Selain itu, Yang Chen tidak dapat menggunakan tungku roh mendalam untuk memurnikan alkimia, dan pil obat yang dimurnikannya masih dicari oleh para kultivator di seluruh dunia. Tanpa bantuan tungku alkimia senjata ajaib apapun untuk memurnikan pil obat terbaik, inilah tujuan utama alkimia. Ketika Yang Chen membuat keputusan ini dan menyerahkan tungku roh mendalam kepada Mo Chunmei, semua orang terkejut. Bahkan kakak Li Cheng pun merasa terkejut, dan para murid berpikir bahwa Yang Chen akan melakukan sesuatu yang berbahaya, dan mereka semua menawarkan diri untuk membantu guru mereka memecahkan masalah tersebut. Setelah ditegur Yang Chen, mereka menjadi jujur. Yang Chen juga menjelaskan maksudnya kepada semua orang. Mu Bo dan Ye Yu masih belum mengerti, tetapi Mo Chunmei mengerti maksud gurunya, dan dengan tenang mengambil alih tungku roh mendalam milik gurunya. Dia tidak mempunyai kemampuan mengendalikan berbagai benih api, dan tungku roh mendalam dapat menutupi kekurangannya. Bahkan Yang Chen ingin tahu bahwa Mo Chunmei adalah seorang ahli alkimia jenius di kehidupan sebelumnya. Setelah mendapatkan tungku roh yang dalam, seberapa menakjubkan dia akan tumbuh.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.